Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-51. Raja Sesat Penyebar Racun, bagian yang ketiga. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Dara di atas kuda tiba-tiba berseru kaget ketika melihat dan mengenali sosok tubuh yang menggeletak di halaman belakang. Astaga, itu si kakek Samino. Apa yang terjadi dengan dirinya? Sang Dara melompat dari atas kuda, langsung berlari ke arah mayat orang tua yang terbujur di tanah. Lalu terdengar teriaknya, "Kakak Primadi, pembantu kita ini sudah mati. Ada luka besar di pangkal lehernya." Pemuda yang mengenakan seragam perwira muda kerajaan itu jadi terkejut lalu melompat turun dari punggung kudanya. "Jelas dia dibunuh," desis perwira muda bernama Primadi itu. Sret! Gadis berpakaian jingga hunus pedangnya. Meskipun halaman belakang itu agak gelap, namun sinar pedang yang berwarna kebiruan jelas terlihat. Tanda pedang itu adalah sebilah pedang senjata mustika. Dan demikian cepatnya gerakan si gadis, tahu-tahu ujung pedang sudah menempel di perut pendekar 212. Urusan ini jadi kapiran, keluh murid Sinto Gendeng dalam hati. "Aku tidak membunuhnya," kata Wiro pula. "Kami tidak bertanya, tapi hanya ada satu orang di sini." "Kau," bentak Sang Dara. "Itu satu lagi yang menggeletak di atas kuda, pingsan ditancap panah beracun." Wiro menuding ke arah tubuh Ki Dukun Japara yang menggeletak di atas kuda dalam keadaan tertotok dan luka di pinggulnya. "Ditancap panah katamu? Tapi mengapa anak panah itu ada di tanganmu, bukan menancap di tubuhnya?" bertanya si perwira muda. "Aku barusan mencabut anak panah itu dari punggungnya. Panah itu beracun." "Bagaimana kau tahu panah itu beracun?" tanya Sang Dara baju jingga. Nada suaranya terus saja keras dan galak. "Kalian lihat saja punggung dan mukanya, biru kehitaman," jawab Wiro pula. Sepasang muda-mudi yang ternyata adalah kakak beradik itu saling pandang seketika. Lalu Sang Dara berkata pada kakaknya, "Aku curiga jangan-jangan manusia satu ini salah seorang penyebar racun maut itu." "Aku juga berpikir begitu," sahut kakak si gadis. "Dan pasti dia pula yang membunuh pembantu kita itu." "Walah, kalau menuduh jangan keliwatan," ujar Wiro mulai jengkel tapi diam-diam juga merasa khawatir. Ujung pedang yang diacungkan gadis berbaju jingga itu menempel ketat di perutnya, membuat Wiro merasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Orang tua itu dibunuh oleh orang yang ada di atas kuda. Wiro coba menerangkan, "Tapi tidak melihat, jadi tidak bisa mempercayai ucapanmu," kata Primadi. "Kakak, sebaiknya cepat kau geledah dia," ujar si adik. Lalu pada Wiro dia mengancam, "Jika kau berani bergerak, ku tembus perutmu dengan pedang ini." Di bawah ancaman pedang, pendekar 212 terpaksa biarkan dirinya digeledah oleh perwira muda itu. Dan celakanya yang pertama sekali ditemukan oleh sang perwira adalah tabung bambu berisi racun milik Ki Dukun Japara yang diselipkan Wiro di balik pinggangnya. Perwira itu mengamati tabung yang disumpal dengan kain sebagai tutupnya, berpaling sesaat pada adiknya lalu membuka kain penyumpal. Ketika penutup tabung bambu terbuka, bau yang tajam membersit keluar. Si perwira yang sudah tak asing lagi dengan bau seperti itu segera tunggingkan bagian mulut tabung. Sejumlah bubuk putih kelabu berjatuhan ke tanah. "Racun merah putih," seru perwira itu begitu dia mengenali bubuk yang keluar dari tabung.
Rupanya dia seorang yang ahli dalam segala macam racun. Apa kataku? Teriak Dara, adik sang perwira. Aku sudah curiga dia pasti adalah manusia jahanam penyebar racun. Kini terbukti. Racun dalam tabung itu bukan milikku. Benda itu dibawa oleh orang yang kini menggeletak di atas kuda sana. Dia yang membunuh pembantu kalian. Lalu ketika dia hendak menuangkan bubuk racun itu ke dalam sumur, di mana saat itu aku bersembunyi, ku patahkan tangannya, tubuhnya lalu kutotok. Kau bersembunyi di dalam sumur, hahaha. Sungguh gila dan tolol sekali ucapanmu. Mana ada orang bisa bersembunyi di dalam sumur, apalagi sumur itu airnya dalam. Paling tidak 2 kali tinggi manusia, ujar Dara berbaju jingga. Memang hanya orang tolol yang mau mati bersembunyi dalam sumur sedalam itu. Tapi aku tidak tolol. Lihat sendiri apa yang aku palangkan di dalam sumur. Mendengar ucapan Wiro itu, Primadi si perwira melangkah ke dekat sumur lalu menjenguk ke dalam. Meskipun bagian dalam sumur cukup gelap, namun matanya yang sudah terlatih masih dapat melihat sebuah batang pohon melintang di pertengahan sumur. Karena masih ke bawah sumur itu semakin sempit, maka batang pohon itu dapat melintang dengan kokoh walau dibebani tubuh manusia. Aneh, bukan pekerjaan mudah menempatkan batang pohon seperti itu dalam sumur. Siapa sebenarnya pemuda berambut gondrong itu? Primadi melangkah mendekati Wiro kembali. Adiknya yang bertanya tidak diacuhkannya. Dia kembali menggeledah Wiro dan kali ini ditemukannya kapak maut naga geni 212 di belakang pinggang sang pendekar. Sesaat sang perwira dan adiknya terkesiap melihat sinar yang keluar dari mata kapak. Bukan saja membuat mereka merasa angker, tapi sinar kapak mustika itu ternyata membuat redup sinar biru yang memancar dari pedang di tangan sang Dara. Primadi memperhatikan senjata di tangannya itu dengan mata tak berkesip. Di antara mendengar dan tidak kata-kata yang diucapkan Wiro, perwira muda, kalau senjata itu kau rampas, perwira muda, kalau senjata itu kau rampas, aku bersumpah membunuh kau dan adikmu. Si perwira sesaat masih memandang lekat-lekat pada senjata di tangannya, lalu berpaling pada Wiro. Aku pernah mendengar riwayat besar dari senjata ini. Kau pendekar 212. Suara sang perwira bergetar dan tangannya yang memegang senjata mustika itu mendadak terasa seperti kesemutan. Wiro mengangguk perlahan. Perwira itu cepat-cepat kembalikan kapak naga geni 212 lalu menoleh pada adiknya. Sarungkan pedangmu. Mari kita mengatur maaf pada pendekar 212 yang punya nama besar di seantero tanah Jawa ini. Pendekar 212, mengulang sang adik. Jadi dia pendekar sableng yang terkenal itu. Wiro tertawa lepas dan cepat menyambuti kapak yang dikembalikan padanya. Untung kalian lekas mengenali si manusia jelek ini. Kalau tidak urusan bisa bertele-tele. Pendekar 212, aku Primadi dan adikku Primarani, mohon maafmu. Tadi kami sungguh-sungguh tidak tahu berhadapan dengan siapa. 4 tahun yang silam, bukankah kau pernah menyelamatkan kerajaan dari tangan kaum pemberontak? Aku tidak melupakan hal itu. Waktu itu masih sebagai kepala penjaga pintu gerbang selatan kota raja. Wiro kembali tertawa sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan kanan yang juga memegang anak panah yang sebelumnya dicabutnya dari punggung Ki Dukun Japara. Itu anak panah yang katamu menancap di punggung orang itu, bertanya Primadi. Wiro mengangguk. Boleh kulihat? Wiro berikan anak panah yang dipegangnya pada Primadi. Perwira muda ini memeriksanya dengan teliti, lalu dia berpaling pada adiknya dengan paras berubah. Wiro melihat perubahan paras ini langsung bertanya, "Perwira, kau mengenali anak panah ini?"
Mula-mula perwira itu tak mau menjawab, namun setelah adiknya membisikkan sesuatu, maka dia pun berkata, "Ini adalah anak panah yang biasa dipergunakan oleh Sri Baginda di Kerajaan Timur, terutama pada saat berburu, dan beliau dikenal dengan ahli panah nomor 1. Aku tahu betul ketika hubungan antara Kerajaan Barat dan Kerajaan Timur masih baik, aku sering ikut mengawal Sri Baginda Kerajaan Timur pergi berburu. Karena itu aku mengenali sekali anak panah ini. Lihat, cetakan 3 buah bintang pada besi bagian belakang kepala anak panah ini adalah lambang Kerajaan Timur. Lalu jika anak panah yang sama seperti ini yang dipergunakan untuk membunuh manusia penebar racun di sana itu, apa kira-kira yang ada di benakmu perwira muda? Tanya Pendekar 212. Aku tak berani menjawab, sahut Primadi. Justru adiknya Primarani yang membuka mulut. Tidak masuk akal kalau Raja Timur ada sangkut paut dalam peristiwa ini. Tapi Sang Dara tidak teruskan ucapannya. Bukankah antara Sri Baginda di timur dengan kakaknya di barat tengah terjadi sailang sengketa? Ujar Pendekar 212. Betul, tapi tetap aku tidak bisa percaya bahwa Raja di timur bertindak sejauh ini. Setiap manusia bisa hilang, mungkin karena harta atau pangkat, atau perempuan, mungkin pula karena tahta dan kekuasaan. Pendekar 212, jika kau memang tengah menyelidik masalah besar menyangkut kematian ratusan rakyat karena diracun ini, mari kita bekerja sama. Aku memang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan bersama adikku. Primadi memotong ucapan Wiro. Begitu, siapa yang menugaskanmu? Sri Baginda Kerajaan Barat. Perwira muda itu menggeleng. Mapati Singaranu, jawabnya. Wiro memandang pada Kidukun Japara yang ada di atas punggung kuda. Manusia itu mungkin bisa memberi keterangan. Bagaimana kalau kita bawa dia sekarang juga ke kota raja dan dihadapkan pada Sri Baginda? Sri Baginda tak ada di keraton. Saat ini beliau telah berangkat memimpin ratusan pasukan untuk menyerbu Kerajaan Timur. Aku diperintahkan untuk menghubungi pusat pasukan di selatan. Sebelum menuju ke sana, aku mampir dulu di sini. Kerajaan Barat menyerbu Kerajaan Timur, berarti perang saudara segera pecah, ujar Wiro. Kita tak bisa menyalahkan Raja di Barat, ikut bicara Primarani. Raja di Barat sudah cukup memberikan kekuasaan dan kepercayaan pada adiknya di Timur. Sang adik ternyata menjadi serakah, ingin menjadi raja besar di seluruh kerajaan, menyebar fitnah serta memutarbalikkan kenyataan, dan malah diduga keras sebagai melakukan pengacauan di Barat dengan menebar racun pembunuh melalui kaki tangannya. Kini dengan ditemuinya anak panah ini, terbukti bahwa dia memang yang jadi dalam kekacauan belakangan ini. Ratusan rakyat yang tidak berdosa menemui kematian akibat keganasannya menebar racun maut. Aku ingin sekali menghajar kaki tangannya yang menggeletak di atas kuda itu. Kau harus bersabar dulu, saudari, kata Wiro pula. Kita harus mengorek keterangan dan bukti-bukti dari dia, dan itu harus dilakukan di hadapan raja. Paling tidak diketahui oleh Mapati kerajaan. Pendekar 212, betul, kita harus segera membawa orang itu ke kota raja. Kita pergi bersama-sama. Kau punya tugas menghubungi pasukan di selatan, mengingatkan Primarani. Aku punya firasat bahwa ke kota raja lebih penting daripada ke selatan. Kita berangkat sekarang juga. Sebelum matahari terbit, Wiro, Primadi, dan Primarani yang membawa Kidukun Japara dalam keadaan masih kaku dan gagu karena ditotok Pendekar 212 memasuki kota raja. Mereka langsung menuju keraton menemui Patih Raden Mas Singaranu.
Bisu di atas punggung kuda memasuki kota raja kerajaan barat. Keraton nampak sepi, hanya 3 orang pengawal kelihatan di pintu. Ketiga orang ini diantar masuk ke dalam sebuah ruangan tertutup. Wiro yang memanggul tubuh Ki Dukun Japara mendudukkan si mata juling ini di atas sebuah kursi besar, hingga dia tak beda dengan sebuah patung, tidak bergerak dan tidak berkesip. Tak lama kemudian, Patih Singarano memasuki ruangan. Dia memandang pada kedua kakak beradik itu sesaat, melirik pada pendekar 212, lalu berpaling ke arah sosok yang duduk di kursi besar. Sesaat Patih lanjut usia ini menatap wajah Ki Dukun Japara, lalu berpaling pada perwira muda di sampingnya. Perwira Primadi, bukankah kau mendapat tugas menghimpun pasukan di selatan dan membawanya ke timur? Menegur Patih Singarano. Betul sekali Mapatih, namun ada sesuatu yang lebih penting, sahut perwira muda itu. Tunggu dulu, siapa yang kau dudukkan di atas kursi sana? Keadaannya seperti ditotok dan tangan kanannya kulihat seperti patah. Lalu sang Patih memandang pada pendekar 212. Siapa pula pemuda ini? Aku rasa-rasa pernah melihatnya sebelumnya. Atau mungkin aku salah. Tidak Mapatih, kau tidak salah. Pemuda ini adalah pendekar 212 dari Gunung Gede. Dialah yang 4 tahun lalu ikut menyelamatkan kerajaan dari kaum pemberontak. Pendekar 212 Wiro Sableng. Aku tidak pernah melupakan nama yang berjasa besar itu. Benar-benar tidak diduga. Dalam kerajaan seperti ini kau muncul seperti membawa bakti baru, menyelamatkan kerajaan untuk kedua kalinya. Patih Singarano langkah ke hadapan Wiro dan memegang bahu pendekar 212 dengan kedua tangannya. Sekarang terangkan siapa adanya orang berwajah biru yang duduk di kursi itu. Namanya Ki Dukun Japara, memberitahu Primadi, lalu meneruskan. Dia tertangkap basah oleh pendekar 212 ketika hendak memasukkan racun ke dalam sumur di rumah kediaman kami. Perwira itu memperlihatkan tabung bambu berisi racun pada sang Patih. Rupanya pendekar 212 diam-diam juga telah mengikuti apa yang tengah terjadi di kerajaan, ujar Patih Singarano. Lalu dia melangkah ke hadapan orang yang duduk di kursi, memperlihatkannya sejenak. Perwira, bagaimana ini? Menurutmu dia menyebar racun, tapi dia sendiri keracunan. Pendekar 212 lalu menerangkan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar itu, Patih Singarano yang juga merupakan seorang dedengkot persilatan segera lepaskan totokan-totokan di tubuh Ki Dukun Japara. Begitu totokannya lepas, orang tua ini hampir saja jatuh terjerembab. Dari mulutnya terdengar suara mengerang kesakitan karena tangannya yang patah. Namamu Ki Dukun Japara, Mapatih menegur. Bukannya menjawab, Ki Dukun Japara malah langsung jatuhkan diri berlutut, memegangi kedua kaki sang Patih lalu meratap. Mohon ampunmu Mapatih, mohon ampunmu. Apa betul kau menyebarkan racun yang telah menimbulkan kekacauan dan menyebabkan kematian ratusan rakyat yang tidak berdosa? Mohon ampunmu Mapatih, mohon. Perwira muda Primadi jadi jengkel. Dijambaknya rambut orang tua itu lalu membentak. Jika kau masih terus berucap seperti itu, ku pecahkan kepalamu saat ini juga. Jawab pertanyaan Patih kerajaan. Kau menebarkan racun di mana-mana. Kau pasti salah seorang pentolannya. Memang aku melakukan itu. Tapi aku hanya orang suruhan saja. Membuka mulut Ki Dukun Japara. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Patih kerajaan. Aku tidak tahu jelas. Jangan coba berdusta Ki Dukun. Yang bicara adalah Wiro. Racun panah itu masih bekerja dalam tubuhmu. Jika kau mau mengaku, akan kami beri obat penawar. Kalau tidak, nyawamu tidak akan tertolong. Kau hanya bisa bernapas sampai tengah hari nanti.
dan sebelum mati kau akan sangat menderita. Tubuh Ki Dukun Japara menggigil. Dalam keadaan tertunduk di lantai dia berkata, Aku tidak berdusta. Aku tidak tahu orang itu. Kami hanya bertemu 3 kali pada malam hari. Dia menutupi wajahnya dengan kain hitam. Apa yang dilakukan orang itu setiap kali kau menemuinya? Bertanya Primadi. Dia menyerahkan sekantung racun, memberiku uang, lalu memberikan perintah-perintah. Jawab Ki Dukun Japara, lalu dia menyambung, aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Kau pasti ingat ciri-cirinya jika dia bicara denganmu. Kau pasti mengenali suaranya jika bertemu lagi dengan dia, berkata Patih Singarano. Ciri-cirinya tidak jelas. Setiap pertemuan selalu malam hari dan di tempat yang gelap. Suaranya mungkin ku kenali lagi jika bertemu. Coba kau ingat-ingat, pasti ada sesuatu yang bisa kau ingat tentang orang itu. Patih Singarano mendesak, tapi dengan berpura-pura membujuk. Dia selalu mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tak kelihatan karena ditutupi kain. Perawakannya sedang-sedang saja. Dia selalu muncul menunggang kuda. Ki Dukun Japara terdiam sejenak. Aku ingat, orang itu selalu membawa busur dan sekantong anak panah di punggungnya. Perwira muda kerajaan itu terkejut dan perlahan-lahan berpaling pada adiknya. Lalu diambilnya anak panah yang sejak tadi diselipkan adiknya pada sarung pedang dan diperlihatkannya pada Patih Singarano. Sang patih mengambil panah itu, menimang-nimangnya sambil memperlihatkan. Lalu dia berpaling pada Primadi dan berkata dengan suara tegang, hanya ada satu orang yang memiliki anak panah seperti ini, Gusti Bandoro Pangeran Harijo Kusumo, Raja di Timur. Betul Mapatih, memang itu yang saya ketahui, jawab sang perwira pula dan ikut tegang. Jika begitu adalah tepat sekali kalau kini raja kita sampai menyerbu keraton timur. Dari situlah sumber bencana maut beracun itu, kertak Patih Singarano. Saya akan menyusul ke timur bersama Primarani. Saya percaya pendekar 212 mau bergabung bersama kami. Tunggu, jangan pergi dulu, berseru Ki Dukun Japara. Apa maksudmu? Minta diobati lebih dulu, tanya Wiro. Ki Dukun Japara menggeleng. Aku menyesal. Dihukum mati pun aku pasrah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku ingat sesuatu. Ketika Patih Singarano memegang dan menimang-nimang anak panah beracun yang pernah menancap di punggungnya itu, Ki Dukun Japara, setiap penunggang kuda bercadar menyerahkan bungkusan racun kepadanya. Perwira muda Primadi hanya bisa memaki panjang pendek sambil membanting-bantingkan kaki. Di luar kota raja, sebelum memasuki perbatasan menuju kerajaan timur, Patih Raden Mas Singarano yang menunggang kudanya di sebelah depan mengangkat tangan kanan ke atas, memberi tanda. Seluruh rombongan serta-merta berhenti. Dia memutar kudanya dan memandang pada selusin pengawal, lalu pada sosok Ki Dukun Japara yang berada di atas seekor kuda. Tergeletak melintang, tak berkutik karena sebelum berangkat sang patih telah menotok tubuhnya sampai kaku, tak bisa bergerak. Hanya mulutnya saja yang masih bisa membuka suara. Mapatih, mohon petunjukmu. Ada apa kita berhenti? Seorang prajurit kepala ajukan pertanyaan. Dia selalu memperhatikan tangan kanan orang itu. Antara ibu jari dan jari telunjuknya terdapat sebuah tai lalat lebar hitam berbulu. Ketika hal itu diberitahukannya pada orang-orang yang ada di hadapannya, Primadi dan adiknya tampak merenung berpikir-pikir. Sementara Patih Singarano sesaat memandang tak berkesi pada Ki Dukun Japara lalu melangkah mondar-mandir.
Tak pernah kulihat ada orang dengan tanda seperti itu. Kau tidak salah lihat, tanya sang patih kemudian. Ki Dukun Japara gelengkan kepala. Tiba-tiba Patih Raden Mas Singaranu mengambil keputusan. Perwira muda Primadi, ini perintah. Kau dan adikmu serta pendekar 212 Wiro Sableng tetap berada di sini. Keraton perlu dijaga karena semua perwira dan para tokoh persilatan berada di medan perang bersama Sri Baginda. Lain daripada itu, keraton penuh dengan harta pusaka yang harus dijaga baik-baik. Aku sendiri akan berangkat sekarang juga ke timur. Manusia keparat penebar racun itu harus kubawa serta dan akan kuhadapkan pada Sri Baginda. Dia satu-satunya saksi atas segala kejahatan yang dilakukan raja di Keraton Timur. Habis berkata begitu, Patih Singaranu berteriak memanggil pengawal. Siapkan kudaku, aku butuh selusit pengawal dan angkut orang yang duduk di kursi sana. Kita berangkat ke timur saat ini juga, Mapatih, ujar perwira muda Primadi. Tapi Patih tua itu sudah melangkah cepat meninggalkan mereka. Hanya beberapa saat saja setelah rombongan Patih Singaranu bergerak meninggalkan keraton, pendekar 212 mendekati Primadi dan berkata, "Aku bukan prajurit kerajaan atau petugas keraton, jadi perintah Mapatih tadi tidak berlaku untukku. Aku harus pergi ke timur." "Hai, mana bisa begitu?" seru Primadi. Kau harus tetap berada di keraton ini, pendekar 212. Tapi Wiro tertawa lebar dan lambaikan tangannya. Kakak Primadi, dia benar. Dia orang luar yang tidak terikat segala aturan dan perintah siapapun. Sama dengan aku, jadi aku akan berangkat bersamanya menuju ke timur. Kedua mata perwira muda Primadi jadi membelalang mendengar ucapan adik perempuannya itu. Kau berada di bawah perintah Primarani, kau adikku. Aku memang adikmu, tapi aku bukan bawahanmu, sahut Primarani. Lalu tertawa panjang dan berkelebat menyusul pendekar 212 Wiro Sableng. Manusia keparat penyebar racun itu, sahut sang patih. Merepotkan saja membawanya ke timur. Keputusan agar nyawanya dihabisi di sini saja. Mendengar ucapan itu, Ki Dukun Japara berseru, "Patih kerajaan, aku memang sudah pasrah menerima kematian, tapi bukankah aku akan dijadikan saksi di hadapan raja?" Patih Singaranu mendengar Sri Baginda tidak membutuhkan kesaksian manusia busuk sepertimu, sahut Singaranu. Lalu dia berteriak, "Prajurit kepala, penggal kepala orang itu." Prajurit yang diperintahkan segera hunus pedangnya, lalu dekati Ki Dukun Japara yang tergeletak tak berdaya. Orang ini hanya bisa pejamkan mata ketika pedang tajam berkilau membabat ke arah lehernya. Saat itu entah dari mana datangnya terdengar suara siulan. Lalu patahan sebatang cabang pohon melesat menghantam kepala prajurit yang hendak memancung Ki Dukun Japara. Prajurit ini menjerit keras, keningnya robek besar dan mengucurkan darah deras. Tubuhnya terjengkang dari atas kuda. Dia jatuh ke tanah bersama pedang yang terlepas dari genggamannya. 11 prajurit terbeliak kaget. 11 prajurit terbeliak kaget. Patih Raden Mas Singaranu memandang berkeliling dengan paras membesi. Di saat itu pula sebuah batu melayang menghantam pinggul kuda yang membawa Ki Dukun Japara. Terkejut dan meringkik, binatang ini lalu menghambur dan lari ke arah timur. "Lekas kejar, tahan kuda itu!" teriak Patih Singaranu. Namun terlambat, kuda yang membawa Ki Dukun Japara telah mencapai tikungan. Patih Singaranu hantamkan tangan kanannya. Satu gelombang angin dahsyat menderu ke depan, merambah semak belukar dan pepohonan di tepi jalan.
membuat debu pasir dan bebatuan berterbangan ke udara. Namun Ki Dukun Japara dan kudanya tetap saja lolos. Malah ketika Singaranu dan 11 prajurit menggebrak kuda masing-masing untuk melakukan pengejaran, dari samping kiri tiba-tiba seperti ada angin puting beliung menyambar. 2 pohon tumbang menutup jalan. 2 lubang besar membelintang di tengah jalan. 11 prajurit terpelenting berkaparan. Sang Patih sendiri kalau tidak lekas melompat dari atas kudanya, pasti tak mampu bertahan dari kejatuhan. Bangsa terendah, siapa yang punya pekerjaan ini? Menyumpah Singaranu dengan mata merah, memandang berkeliling. Ah, pasti dia. Aku mengenali pukulan sakti tadi. Pukulan benteng topan melanda samudra. Pasti dia. Kalau begini naga-naganya, urusan bisa jadi kafiran. Patih Singaranu berteriak, memerintahkan agar 11 prajurit yang babak belur karena jatuh dari tunggangan mereka agar segera naik ke atas kuda masing-masing. Lalu rombongan itu terpaksa mengambil jalan menyamping untuk menghindari 2 pohon yang melintang serta 2 lubang besar di tengah jalan. Seperti telah dituturkan, kerajaan timur hanya merupakan satu pusat kerajaan kecil dibandingkan dengan keraton di barat yang menjadi pusat kerajaan barat. Kecil dalam artian wilayah dan juga kekuatan bala tentaranya. Karena itu tidak mengherankan ketika pasukan barat menyerbu, meskipun para prajurit di timur bertahan mati-matian, namun akhirnya mereka terdesak juga. Saat demi saat pasukan penyerbu semakin mendekati keraton timur. Pekik jerit mereka yang terluka, erangan orang-orang yang meregang nyawa, suara teriakan para kepala pasukan, ringkikan kuda, dan suara beradunya senjata, semua bergabung menjadi satu. Pada saat perang saudara berkecamuk seperti itulah Pendekar 212 Wiro Sableng, Primarani, dan Ki Dukun Japara muncul di arah barat. Dukun tua bermata juling ini tidak lagi berada dalam keadaan tertotok karena sudah dilepaskan oleh Wiro. Bagaimana dia tahu-tahu berada bersama Wiro dan Primarani? Jawabnya lain tidak karena kedua orang itulah tadi yang menimbulkan halangan bagi rombongan Patih Singaranu. Setelah terlebih dahulu Pendekar 212 Wiro Sableng menyelamatkan sang dukun dari tebasan pedang prajurit atas perintah Patih Singaranu, Primarani kemudian melempar pinggul kuda Ki Dukun Japara hingga binatang ini menghambur lari karena mereka berada di seberang jalan dengan mudah. Wiro serta Primarani memepet kuda yang membawa Ki Dukun Japara lalu melarikannya menuju ke timur, mendahului rombongan Patih Singaranu. Wiro dan Primarani berusaha mendekati keraton timur dari arah yang paling aman, yaitu di sebelah selatan. Saat itu pintu gerbang keraton timur telah bobol dan pasukan dari barat mulai memasuki halaman luas keraton sambil berteriak-teriak. "Aku tidak melihat Sri Baginda kerajaan barat," berseru Wiro. Primarani memandang berkeliling lalu menyahuti, "Aku juga tidak. Kita harus cepat menerobos ke dalam keraton. Kemungkinan besar Sri Baginda bersama para tokoh persilatan sudah menyelusup masuk. Pangeran Harjokusumo pasti sudah terkepung. Kita masuk sekarang, Wiro. Jangan tunggu sampai Patih Singaranu muncul di sini. Keadaan nanti bisa berubah." Wiro mengangguk lalu berpaling pada Ki Dukun Japara. "Dengar kau dukun kampret," hardik Wiro. "Ikuti kemana kami pergi. Jangan coba melarikan diri, karena itu sama saja kau bunuh diri. Racun dalam tubuhmu masih bekerja. Jangan khawatir, aku tak akan menjadi pengkhianat untuk kedua kali," jawab Ki Dukun Japara.
Wiro memberi isyarat pada Primarani. Kau yang tahu seluk-beluk keraton timur, silahkan jalan duluan. Ketika ketiga orang itu berhasil menerobos masuk ke dalam keraton timur lewat pintu samping ruangan besar di mana biasanya diadakan pertemuan-pertemuan penting sudah berubah menjadi arena pertempuran yang mengerikan. Lebih dari 20 mayat prajurit kedua belah pihak bergeletakan di lantai. Beberapa orang pengawal keraton timur masih berusaha bertahan di bawah pimpinan Tumenggung Jalakarso, orang kesetiaan Pangeran Harijokusumo. Di hadapan mereka, 4 tokoh silat keraton barat mengamuk menebar maut dan bukan merupakan lawan Tumenggung Harijokusumo serta para pengawal yang tinggal sedikit itu. Di belakang kelompok penyerbu tegak seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun. Berpakaian kebesaran lengkap dengan topi tingginya dan memegang sebilah pedang berlumuran darah di tangan kanannya yang memakai sarung tangan dari kain berwarna merah. Dia tiada hentinya berteriak-teriak memberi semangat. Para tokoh silat dan 2 perwira tinggi berhasil mendesak lawannya, yaitu pihak keraton timur. Orang yang berpakaian mewah dan selalu berteriak-teriak itu, bukankah dia Sri Baginda Keraton Barat? Bertanya Wiro pada Primarani. Sang Dara mengangguk. Air mukanya kulihat pucat, padahal Wiro tidak meneruskan ucapannya karena di ujung sana dilihatnya Patih Singaranu muncul dan langsung mendekati Sri Baginda, membisikkan sesuatu seraya menunjuk ke arah Wiro dan Primarani berada. Pendekar 212, Patih Singaranu pasti menginginkan kematianku saat ini juga. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Apa? Dan katakan cepat, jawab Wiro pula. Orang berpakaian mewah itu, suaranya sangat sama dengan suara orang yang menemuiku sebanyak 3 kali. Orang yang memberikan perintah menebar racun. Kau jangan main-main ke dukun Japara. Kau sama saja menuduh Sri Baginda melakukan kekejian itu, bentak Primarani. Mungkin dia tidak main-main. Satu suara terdengar dari samping. Ketiga orang itu berpaling. Kak Primadi, bukankah tugasmu menjaga keraton? Mengapa kau berani muncul di sini? Seru Primarani begitu melihat siapa yang ada di sebelahnya. Persetan dengan keraton. Aku bukan kacung penjaga gedung keraton. Aku ingin menyaksikan sendiri akhirkah semua kegilaan ini, jawab perwira muda Primadi. Sementara itu Pangeran Harijokusumo yang mengenakan pakaian sederhana saja bertahan mati-matian, sementara satu demi satu para pengawal yang mengelilinginya mulai berguguran. Ketika Tumenggung Jalakarso akhirnya tersungkur tewas, pangeran itu dengan putus asa campakkan pedangnya yang berteriak keras. Sri Baginda Keraton Barat, kau yang menginginkan pertumpahan darah ini. Aku ingin agar kau yang menghabisi nyawaku saat ini. Lalu dengan langkah tegap, pangeran yang berusia 29 tahun itu bergerak menuju ke hadapan Sri Baginda Keraton Barat yang bukan lain adalah kakak kandungnya sendiri. Pendekar 212, berbisik Primadi. Ucapanmu tadi benar. Aku tak pernah melihat Sri Baginda berwajah sepucat itu. Memang aku sudah lama tidak pernah bertemu muka dengan dia, tapi dia kelihatan seperti orang sehat yang sakit. Lalu aku tak pernah melihat Sri Baginda memakai sarung tangan hitam seperti itu. Astaga, jangan-jangan suaranya yang sama seperti yang dikatakan Ki Dukun ini ada sangkut pautnya dengan tangan kanan yang disarungi itu, ujar Wiro pula. Kau benar, ujar Primarani. Tapi bagaimana membuktikannya? Harus ada seseorang yang bisa membetot lepas sarung tangan itu, sahut Wiro. Aku akan melakukannya. Di depan sana Pangeran Harijokusumo telah sampai di hadapan Sri Baginda. Saat itu terdengar
Sri Baginda berkata, "Harjo Kusumo, walau bagaimanapun kau tetap adik kandungku, tapi dosa dan kesalahanmu sangat besar, bukan hanya terhadapku, tetapi juga terhadap rakyat dan kerajaan. Kau membunuh ratusan rakyat dengan jalan menyuruh kaki tanganmu menyebar racun. Itu tak pernah kulakukan, itu fitnah keji," teriak Pangeran Harjo Kusumo. Sri Baginda tertawa lalu berkata pada Patih Singaranu yang ada di sampingnya, "Perlihatkan anak panah yang kau bawa itu, Paman Patih." Patih Singaranu memperlihatkan anak panah yang ada cap 3 bintangnya. "Ini milikmu, dipakai untuk membunuh salah seorang kaki tanganmu guna menutup rahasia." "Busuk!" teriak Pangeran Harjo Kusumo. "Sebuah busur dan sekantong anak panah milikku lenyap secara aneh sebulan yang lalu. Si pencuri pasti menyalahgunakannya. Dalihmu setipis angin pagi adikku. Kau menginginkan kekuasaan yang lebih besar, ingin menggulingkan tahtaku dengan membuat kekacauan kejimu, membunuh rakyat di timur yang berdosa dengan harapan agar kami menjadi lemah dan kacau. Lalu kau menyusup melakukan penyerbuan. Tapi aku lebih cepat adikku, kami melumpuhkanmu seperti yang terjadi saat ini. Aku tak bisa mendengar ucapan-ucapanmu lagi, Sri Baginda. Aku siap menerima kematian." "Itu memang sudah jadi bagianmu," jawab Sri Baginda. Pedang di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Selesai mengatakan hendak berusaha menanggalkan sarung tangan hitam yang dipakai Sri Baginda, Pendekar 212 Wiro Sableng segera melangkah, namun baru bergerak 2 tindak, 3 orang menghadang jalannya. Mereka bukan lain adalah seorang perwira tinggi kerajaan timur beserta 2 tokoh silat. 2 tokoh silat ini ternyata adalah Tapak Jingga dan Suromarkum. "Kalian berempat kami tangkap, jangan berani melawan," begitu si perwira tinggi membentak. Wiro sadar benar, waktunya sangat sempit untuk menyelamatkan Pangeran Harjo Kusumo, apalagi untuk menanggalkan sarung tangan Sri Baginda. Maka tanpa banyak bicara dia jatuhkan diri seraya berkata, "Kami tidak tahu melakukan kesalahan apa, tapi sesuai perintahmu aku menyerahkan diri." Selesai berkata begitu, Wiro dengan satu gerakan kilat cabut kapak maut naga geni 212 dan hantamkan gagang senjata mustika ini ke perut si perwira tinggi. Orang ini menjerit keras, mencelat di antara Tapak Jingga dan Suromarkum, lalu tergeletak di lantai tanpa sadarkan diri lagi. Suromarkum dan Tapak Jingga walau sudah tahu kehebatan murid Sinto Gendeng, namun tak bisa berbuat lain daripada terus harus menyerbu. Dan akibatnya mereka harus merasakan hantaman keras gagang senjata di tangan Wiro. Keduanya roboh menyusul si perwira tinggi tadi. Pendekar 212 memang sengaja tidak mau membunuh ketiga orang itu karena dia yakin ada sesuatu yang tidak beres yang nanti perlu dikorek dari mulut mereka. Ruangan besar dalam keraton itu menjadi geger ketika kapak naga geni 212 berkiblat memancarkan sinar menyilaukan. Udara menjadi panas dan dalam ruangan menderu suara seperti ribuan tawon mengamuk. Tidak kepalang tanggung, Wiro juga lepaskan 2 kali pukulan sinar matahari ke arah dinding keraton sebelah kiri hingga hancur berantakan. Dalam keadaan kacau begitu, Wiro melompat ke arah Pangeran Harjo Kusumo dan mendorong pangeran ini keras-keras ke samping tepat pada saat pedang di tangan Sri Baginda membabat ke arah lehernya dengan sebat. "Bangsat rendah, siapa kau?" teriak Sri Baginda marah sekali, lalu memburu dengan pedangnya ke arah Wiro. "Ah, dulu pernah kutolong, hendak mengangkatku jadi kepala pasukan kota raja sebagai balas jasa. Tapi saat ini dia tidak mengenaliku, malah memburu dengan pedang. Orang ini pasti bukan Sri Baginda." "Bangsat," maki Wiro.
Dia membuang diri ke samping ketika pedang menikam ke dadanya. Sekali lagi Sri Baginda menghujamkan senjatanya ke arah perut. Namun saat itu Wiro sudah menghantam dengan kapak maut naga geni. 212. Senjata di tangan Sri Baginda terpental patah dua dan oleh ujung-ujungnya Sri Baginda sendiri terjatuh tumpang tindih dengan Patih Singaranu. Sang Patih walau dalam keadaan jatuh masih sempat lepaskan satu hantaman tangan yang mengandung tenaga dalam tinggi. Namun dengan sekali menyapukan kapak mustikanya serangan lawan amblas dan sang Patih mengerang karena dadanya seperti ditusuk ratusan jarum panas. Terhuyung-huyung Sri Baginda mencoba berdiri. Saat itulah Wiro cekal lengan kanannya dan memuntirnya ke belakang. Dengan sekali tarik saja Wiro berhasil menanggalkan sarung tangan hitam di tangan Sri Baginda. Terlihatlah sebuah tai lalat lebar hitam dan berbulu. Semua yang hadir di sini, Wiro berteriak dengan mengerahkan tenaga dalam hingga semua orang tergagap dan sama berpaling kepadanya. Apakah Sri Baginda kalian memiliki tai lalat seperti ini di tangan kanannya? Wiro lalu acungkan tangan yang dipuntirkannya itu ke depan. Semua orang menatap tajam lalu saling pandang satu demi satu, mulai gelengkan kepala dalam herannya. Kalau begitu dia bukan raja kalian tapi monyet yang menyamar. Mari kita lihat tampangnya yang asli. Bret, bret, bret. Sri Baginda menjerit keras. Entah mengapa Patih Singaranu juga ikut-ikutan berteriak. Semua yang hadir di tempat itu melegak kaget ketika Wiro pergerakan tangan kanannya untuk merobek sehelai topeng yang sangat tipis dari wajah Sri Baginda. Begitu topeng tersebut tanggal, kelihatanlah wajahnya yang asli. Raden Anom Wirakulo. Semua orang berseru hampir berbarengan. Aha, seru Wiro pula. Ternyata monyet ini bernama Raden Anom Wirakulo, putra Mapatih Raden Mas Singaranu. Wiro lalu lepaskan puntiran tangannya, dorong orang itu ke depan hingga terhuyung-huyung. Puluhan manusia segera menyerbu untuk menghajarnya, tapi Pangeran Harjokusumo cepat menghalangi. Dia dan ayahnya jelas menjadi dalang pertumpahan darah ini. Niatnya jelas menginginkan tahta kerajaan secara sangat licik. Mereka berdua pasti tahu di mana kakakku berada. Lekas katakan di mana Sri Baginda kalian sandra. Beliau ada di ruang bawah tanah Keraton Barat, jawab Raden Anom Wirakulo. Terdengar jeritan keras, semua orang berpaling. Pangeran Harjokusumo berteriak mencegah, tapi sia-sia saja. Kalau dia masih bisa melindungi sang putra, namun sang ayah yaitu Patih Singaranu tak sempat lagi diselamatkan. Puluhan senjata menancap di tubuh Patih tua itu. Di suatu sudut, perwira muda Primadi masih tegak tertegun seakan-akan tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dia merasa ada seseorang menyelipkan sesuatu di tangan kirinya, tapi baru beberapa lama kemudian dia menyadari ada sesuatu dalam genggamannya itu. Ketika dia ingat dan memeriksanya, ternyata sehelai surat pendek berbunyi, "Sahabat, ruangan ini terlalu pengap bau darah dan kematian. Aku pergi dulu mencari tempat yang lebih menyenangkan. Adikmu Bimarani ikut menemaniku. Jangan marah, Wiro Sableng." Perwira muda Primadi hanya bisa geleng-gelengkan kepala. Manusia sableng, benar-benar sableng. Bagaimana dalam keadaan seperti ini dia masih sempat-sempatnya membuat surat dan menggait adikku. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.